Pertempuran untuk tanah air, bagaimana tanah pertanian Amerika Serikat secara diam-diam jatuh ke tangan China. Andrew Thornbrook, seorang koresponden keamanan nasional untuk The Epoch Times yang meliput isu-isu terkait China, menulis sebuah artikel berjudul, Pertempuran untuk Tanah Air, Bagaimana Tanah Pertanian Amerika Serikat secara diam-diam jatuh ke tangan China. Artikel tersebut menyoroti tren yang mengkhawatirkan di mana entitas China, beberapa di antaranya terkait dengan Partai Komunis China, PKC, membeli tanah di Amerika Serikat dengan tingkat yang mengkhawatirkan selama lebih dari 1 dekade. Menurut Thornbrook, sebagian dari tanah yang dikuasai oleh entitas China digunakan untuk pertanian, beberapa diperuntukkan untuk penggunaan energi, dan beberapa lagi berdekatan dengan situs militer AS yang sensitif. Pada tahun 2010, Departemen Pertanian AS memperkirakan kepemilikan tanah pertanian AS oleh China mencapai lebih dari 352.000 hektar pada tahun 2020, naik lebih dari 5.300% dari kurang dari 14.000 hektar yang dimiliki sebelumnya. Untuk menghentikan penetrasi yang semakin meningkat, pemerintah negara bagian di seluruh negeri berusaha keras untuk merancang undang-undang yang akan mengakhiri tren ini sekali dan untuk selamanya. Namun, terlalu sering upaya tersebut dihadapi dengan resistensi yang kuat dari kepentingan bisnis pihak yang berkuasa, seperti yang terjadi di Dakota Selatan, akhirnya ditinggalkan untuk menenangkan kepentingan pribadi. Adam Shafit memimpin Divisi Kebijakan China di America First Policy Institute, AFPI, sebuah think tank konservatif yang misinya adalah mempromosikan kebijakan yang memprioritaskan hak dan kesejahteraan warga Amerika di atas pertimbangan lainnya. Ia percaya bahwa penerimaan terus-menerus atas akuisisi tanah AS oleh pihak yang didukung oleh PKC merupakan penghinaan terhadap hukum dan norma-norma Amerika, serta pelanggaran praktik internasional yang adil. Shafit berpendapat bahwa memperbolehkan rezim China untuk berinvestasi dalam tanah dan sumber daya AS, sementara perusahaan AS tidak diizinkan melakukan hal yang sama di China, telah melanggar prinsip saling menguntungkan yang mendasari kepercayaan internasional. Dalam wawancara dengan The Epoch Times, Shafit menyatakan bahwa jika kita tidak memiliki akses ke sumber daya, kesempatan, atau lembaga tertentu di PKC, maka mereka tidak boleh memiliki akses ke hal yang sama di negara kita. Untuk itu Shafit, penulis brief terbaru untuk institut tersebut, telah melacak respons dari berbagai negara bagian terhadap ancaman yang semakin meningkat yang ditimbulkan oleh penguasaan tanah oleh PKC di Amerika Serikat. Banyak negara bagian sekarang berusaha mencegah PKC atau entitas yang agresif secara serupa untuk membeli tanah di AS. Upaya ini sebagian besar sebagai respons terhadap dugaan risiko keamanan nasional yang terkait dengan perusahaan yang terkait dengan PKC membeli tanah di dekat pangkalan militer AS, seperti yang terjadi sebelumnya di Dakota Utara, serta usaha mereka untuk membeli sebagian besar tanah dan infrastruktur energi, seperti yang terlihat di Texas. Shafit telah menekankan pentingnya legislasi negara dalam membatasi investasi China di daerah yang tidak memiliki perlindungan hukum yang bermakna. Untuk menggambarkan seriusnya masalah ini, Shafit membandingkan akuisisi tanah di dekat pangkalan militer dengan versi permanen dari balon mata-mata, yang memungkinkan PKC menempatkan apapun yang mereka inginkan di manapun mereka inginkan. Menanggapi kesulitan negara bagian tetangga, Dakota Selatan mencoba mencegah invasi serupa dengan merancang undang-undang yang akan memberikan pengawasan gubernur atas investasi asing di tanah negara bagian. Meskipun awalnya mendapat dukungan dari anggota parlemen negara bagian, akhirnya RUU itu dikalahkan setelah Asosiasi Pertanian dan Serikat Buruh Besar melakukan lobi menentangnya. Kelompok-kelompok ini khawatir bahwa RUU tersebut akan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada cabang eksekutif dan dapat memicu ketidakharmonisan rasial terhadap warga keturunan China dan imigran. Namun Dakota Selatan bukan satu-satunya. Laporan AFPI menyoroti perjuangan hukum yang sedang berlangsung di 23 negara bagian dari Arizona hingga Virginia yang menghasilkan 53 RUU yang terpisah. Shafit percaya bahwa tidak ada cara yang sepenuhnya efektif untuk mencegah rezim PKC mendapatkan tanah Amerika, namun mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh negara-negara bagian untuk mengatasi masalah ini dengan caranya sendiri. Namun, masalah yang signifikan adalah Amerika Serikat tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa yang membeli tanah, terutama pada saat jumlah orang China yang meninggalkan China karena penindasan oleh PKC semakin banyak. Teknolog kebijakan Lars Konander dari Lincoln Network Think Tank telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melacak investasi asing yang merugikan di Amerika Serikat. Ini mengacu pada investasi yang dilakukan oleh negara-negara musuh di AS dengan tujuan mengeksploitasi atau merusak kepentingan negara. Sayangnya, data yang diperlukan untuk melacak investasi semacam itu bersifat pribadi tetapi tidak diklasifikasikan, sehingga sulit untuk diperoleh. Secara sederhana, pemerintah federal tidak mengumpulkan data mendalam tentang pembelian tanah oleh asing di negara ini. Saat ini, satu-satunya undang-undang federal yang melacak investasi semacam itu adalah Agricultural Foreign Investment Disclosure Act yang mengharuskan entitas asing melaporkan transaksi pertanian kepada Departemen Pertanian USDA.
Namun, Skonander memperingatkan bahwa USDA hanya diizinkan untuk memperoleh data tentang pembelian tanah hingga 3 tingkat kepemilikan, yang berarti bahwa entitas asing pada akhirnya dapat memiliki serangkaian perusahaan cangkang AS tanpa sepengetahuan agensi tersebut. Selain itu, ada jeda waktu yang lama antara investasi yang dilakukan dengan data tercatat, yang hanya diperbaharui di akhir tahun. Akibatnya, bahkan anggota Kongres harus bekerja dengan data yang setidaknya berumur 1 tahun lamanya. Meskipun pemerintah telah mengakui kebutuhan akan data yang lebih terperinci tentang investasi asing di masa lalu, seperti dengan Administrasi Informasi Energi AS yang memerlukan rincian tentang investasi asing di infrastruktur energi AS, program ini dihentikan setelah pemotongan anggaran pada tahun 2011. Meskipun agensi masih memiliki formulir dan personel untuk mengaturnya, juru bicara Administrasi Informasi Energi mengatakan kepada The Epoch Times bahwa agensi tidak berencana untuk menghidupkan kembali program tersebut. The Epoch Times juga telah menghubungi USDA untuk komentarnya.